Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video penjelasan pertama ini saya akan menjelaskan contoh latihan soal dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Mungkin kalian udah pernah belajar di SMP, ini materi SMP, tapi mau saya jelasin ulang sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Oke, langsung aja. Di sini ada untuk persamaan linear satu variabel ada 6 contoh soal, terus pertidaksamaan linear satu variabel juga ada 6 contoh soal. Nah, semuanya ini akan saya jelaskan untuk nanti kedepannya kalau misalnya kalian mengerjakan soal atau ujian, kalian paham cara mengerjakannya. Oke, langsung aja. Contoh soal nomor 1, ini 4x tambah 5 sama dengan 13. Kalian di sini suruh menentukan penyelesaian dari persamaan ini. Oke, langsung aja ke contoh soal yang pertama. Nomor 1, berarti kalian suruh nentuin nilai x-nya. Nah, ini semuanya itu kalian nentuin nilai x-nya berapa. Untuk yang nomor 1, 4x ditambah 5 sama dengan 13. Kalian suruh nentuin nilai x-nya. Nah, ini caranya berarti tinggal 5-nya kita kumpulin sama yang gak ada x-nya. Ini kan 13 gak ada x-nya, berarti 5-nya ini kita pindahin biar si x-nya ini sendiri. Itu jadi 4x sama dengan ini 13. Nah, 5 ini kan nilainya positif. Kalau kita pindahin berarti jadi negatif. Udah tinggal 4x sama dengan 13 kurang 5, 8. Nah, kita mau cari nilai x-nya sendiri. Ini kan masih 4, depannya masih ada 4. Nah, 4x ini kan berarti bentuknya perkalian. Kalau kita mau cari nilai x-nya sendiri, ini 4-nya kita pindahin. Kalau nyebrang kan tadi kalau positif nyebrang jadi negatif, atau kebalikannya negatif nyebrang jadi positif. Nah, kalau bentuknya perkalian kayak gini, nyebrang jadi pembagian. Berarti jadi 8 dibagi 4. Berarti nilai x-nya adalah 2. Ini untuk nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Contoh soal nomor 2 itu 3x per 4 dikurang 2 sama dengan 7. Nah, pertama negatif 2 nya ini kita pindahin dulu kita kumpulin sama si 7. Kan kita mau cari nilai x-nya nih. Berarti di sini 3x per 4 sama dengan 7. Negatif 2 dipindahin jadinya plus. Nah, selanjutnya di sini 3x per 4 sama dengan 7 tambah 2, 9. Nah, karena kita mau cari nilai si x nya doang nih, berarti kan 4 ya pertama yang harus kita pindahin 4 nih. Kebalikan kayak tadi. Kalau ini kan perkalian, nyebrang jadi pembagian. Nah, ini kan bentuknya pembagian nih, per ini. Kita seberangin jadinya perkalian. Jadi 3x sama dengan 9 dikali 4. Berarti 3x sama dengan 9 kali 4 36. Nah, sampai sini kan caranya udah sama kayak tadi nih. Udah sama kayak yang pertama. Kita mau cari nilai x-nya. Berarti x sama dengan 36 dibagi 3. Berarti nilai x-nya 36 dibagi 3 sama dengan 12. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu soalnya 2x. Ini nomor 3. Soalnya itu 2 dalam kurung x plus 4. Di sini sama dengan 3 dalam kurung 1 dikurang 5x per 6. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini,
Pertama, kalian kaliin dulu nih yang ada di luar ini sama yang ada di dalam kurung. Mungkin kalau kalian ingat nama perkaliannya kayak perkalian pelangi ya. Ini yang sebelah kiri dulu, ruas yang sebelah kiri 2 kali X jadinya 2X. Ini 2 kali 4 karena tandanya positif, berarti di sini plus 2 kali 4 sama dengan sini 8. Sekarang yang ruas sebelah kanan 3 kali 1 kita tulis di sini 3, karena di sini tandanya negatif, berarti di sini negatif. 3 kali min 5x per 6, berarti kita kaliin yang atasnya aja. 3 kali 5 15, terus ada variabelnya x per 6. Nah sekarang udah sampai sini, ruas sebelah kiri ini ada x nya, terus ruas sebelah kanan juga ada x nya. Nah sekarang kita kumpulin yang ada x nya di sebelah kiri, yang gak ada x nya di sebelah kanan. Berarti jadinya di sini 2x, terus ini kan min 15x per 6, kita pindahin jadi tandanya berubah positif. Di sini 15x per 6, ini 3 tetap, 8 positif, kita pindahin jadi negatif. Nah sekarang kita kerjain dulu yang ada x nya sebelah kiri, kita samain dulu penyebutnya. Berarti kita samain ini bawahnya jadi 6. Ini kan berarti bawahnya 1 ya, kalau nggak ada penyebutnya. 6 kali 1 6, 6 bagi 1 6, terus dikali 2x jadinya 12x sini ya. Terus ini tetap berarti 15x, ini 3 kurang 8 jadinya negatif 5. Nah selanjutnya kita jumlahin dulu nih, ini kan penyebutnya sama-sama 6 ya, berarti yang atasnya ini udah pembilangnya nih, yang angka yang atasnya bisa kita jumlahin, berarti 12 ditambah 15 jadinya 27x per 6 sama dengan negatif 5. Nah kita tadi caranya udah balik lagi sama kayak yang sebelumnya, berarti si 6 nya ini kita kaliin ke atas, ini kan bentuknya pembagian, kalau nyebrang berarti jadi perkalian, berarti 27x sama dengan negatif 5 dikali 6, berarti jadinya di sini 27x, ini negatif 5 kali 6 negatif 30. Nah kita mau cari nilai x nya, berarti karena ini bentuknya perkalian jadinya pembagian, jadi negatif 30 per 27. Ini kalau ketemu soal yang kayak gini kalian boleh begini aja, udah selesai nggak apa-apa. Kalau mau dijadiin pecahan campuran juga boleh, berarti jadinya negatif 1 3 per 27. Mau sampai sini boleh negatif 30 per 27, atau mau sampai sini negatif 1 3 per 27 juga boleh. Nah ini untuk contoh soal yang nomor 3. Selanjutnya langsung kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Nah contoh soal yang nomor 4 ini soalnya 2x plus 3 2x plus 3 per 5 dikurang 1 sama dengan x min 1 per 4. Nah contoh soal nomor 4 ini sama, mirip-mirip sama di contoh soal di nomor sebelumnya, di nomor 3, tapi di sini ada yang sendiri gini nih. Berarti kalau ada yang kayak gini kita samain dulu penyebutnya. Ini kan berarti 1, bawahnya pasti 1 juga ya. Nah di sininya 5, berarti
ini kita samain dulu penyebutnya jadi 5. Berarti ini jadi 5, terus yang ini juga jadi 5. Ini kan berarti tetap ya 5 bagi 5 1 kali 2x plus 3 tetap 2x plus 3. Nah ini 5 bagi 1 5 5 kali 1 jadinya 5. Di sini x min 1 per 4. Nah karena di sini penyebutnya udah sama, ini kan udah per 5 sama ya, berarti yang sebelah kiri ini yang atasnya pembilangnya bisa kita sederhanain, atau kita bisa tulis 2x plus 3 dikurang 5 per 5 sama dengan, ini tetap kan ya, di ruas sebelah kanan x min 1 per 4. Nah ini kita kerjain dulu nih, kita sederhanain dulu, jadinya 2x 3 dikurang 5 jadinya negatif 2. Yang ini per 5, yang sebelah kanan ruasnya sama, x min 1 per 4. Nah kalau ketemu yang kayak gini bentuknya, tinggal kalian kali silang, jadi kita mau ngilangin si penyebutnya biar nggak bentuknya pecahan. Berarti yang 4 ini kita seberangin, kita kalikan dengan yang ini, yang ruas sebelah kiri. 5 ini kita kalikan dengan, kita seberangin nih, jadi perkalian dengan ruas yang ada di sebelah kanan. Berarti ditulisnya 4 dikali 2x min 2, yang ini 5 dikali x min 1. Nah udah, setelah kayak gini tinggal kalian kalikan dengan perkalian pelangi. Ini 4 kali 2x jadinya 8x, 4 kali negatif 2, ini kan tandanya negatif ya, jadinya negatif 8. Ini juga sama, 5 kali x 5x, 5 kali negatif 1 negatif 5. Nah baru setelah ini kalian kumpulkan yang ada nilai x nya di ruas sebelah kiri, yang gak ada nilai x nya di ruas sebelah kanan. Berarti ini 8x tetap. Nah 5x kita pindahin kan dia di sini positif jadi negatif. Yang ini juga sama, negatif 5 tetap, negatif 8 kita pindahin jadi plus 8. Nah udah tinggal di operasiin seperti biasa, 8x kurang 5x berarti 8 kurang 5 3, ada x nya 3x, ini negatif 5 tambah 8 hasilnya positif jadi 3. Kita mau cari nilai x nya, berarti 3 dibagi 3, atau berarti nilai x nya sama dengan 1. Nah ini untuk contoh soal nomor 4. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, contoh soal nomor 5. Contoh soal nomor 5 ini soalnya 3 per x min 2 sama dengan 5 per x plus 1. Nah ini kan bentuknya mirip ya, sama kayak di contoh soal nomor 4, sama kayak gini nih. Nah sama kayak gini ya kan, sama kayak gini persis. Nah berarti untuk ketemu soal kayak gini, cuman bedanya kan kalau di soal sebelumnya yang penyebutnya nggak ada variabelnya, nah ini dibalik tapi caranya masih sama. Nah kalau ketemu soal yang kayak gini, kalian tinggal kali silang. Berarti yang di bawah ini x plus 1 kita kalikan dengan ruas sebelah kiri di atas, terus yang x min 2 juga kita kalikan dengan ruas sebelah kanan di atas. Berarti bisa kita tulis ini 3 dikalikan dengan x plus 1, yang ini 5 dikali dengan x min 2. Nah udah, sama kayak tadi kan caranya, berarti tinggal kalian kalikan dengan perkalian pelangi. Berarti 3 kali x, 3x tandanya positif ya, 3 kali 1 3, ini juga sama 5x, yang ini 5 kali negatif 2 negatif 10. Tinggal kalian kumpulin yang ada nilai x di sebelah kiri, yang gak ada di sebelah kanan. Berarti 3x
dikurang, kan positif ya, jadinya negatif. Ini 5x, ini negatif 10 nya tetap, 3 pindah jadi negatif 3. Nah selanjutnya operasiin 3x kurang 5x jadinya min 2x, yang ini jadinya min 13. Nah karena kita mau cari nilai x nya, berarti nih, berarti di sini negatif 13. Nah negatif 2 nya kita pindahin negatif 2, karena di sini negatif bagi negatif hasilnya positif, berarti bisa kita tulis nilai x nya sama dengan 13/2. Nah ini hasil untuk contoh soal yang nomor 5. Selanjutnya kita lanjut langsung ke contoh soal yang nomor 6 untuk persamaan linear satu variabel. Untuk contoh soal nomor 6, bentuk soalnya 3/x dikurang 1/3x sama dengan 3/x min 1. Nah ini kan lebih kompleks lagi dari contoh-contoh soal sebelumnya. Kalau contoh-contoh soal sebelumnya bawahnya nih biasanya cuman angka doang, konstanta namanya. Kalau ini bentuknya ada variabelnya, terus terus beda nih, nggak sama kan. Nah berarti untuk ruas yang sebelah kiri ini harus kita samain dulu penyebutnya. Kita kerjain dulu nih yang sebelah kiri ya, kita samain penyebutnya. Ini kan 1x, yang ini x, yang ini 3x. Kita cari nih biar sama, berarti kita ubah jadi 3x. Yang ini juga, ini kan berarti tetap ya, ini tetap 3x. Yang ini yang ruas sebelah kanan tetap 3/x min 1. Nah yang ini yang ini dulu 3x bagi x, berarti kan x nya habis, sisa 3, berarti 3 kali 3 9. Nah ini sama kan, 3x kan udah 3x juga nih, berarti di sini tetap 1. Nah tinggal kita kurangin, karena penyebutnya udah sama 3x, berarti kita operasiin yang atasnya. 9 kurang 1 berarti 8/3x. Yang ini tetap 3/x min 1. Nah bentuknya udah sama kayak di contoh soal di nomor 5, di nomor sebelumnya. Berarti ini tinggal kita kalikan silang. Bisa ditulis 8 kali x min 1, yang ini 3 dikali 3x. Nah udah tinggal kita kalikan. Di sini berarti 8 kali x, 8x, 8 kali negatif 1, negatif 8. Yang ini 3 kali 3x, jadinya 9x. Nah kita kumpulkan yang ada x nya di sebelah kiri, yang nggak ada di sebelah kanan. Berarti ini 8x, 9 kita pindahin jadi negatif 9x. Ini negatif 8 kita pindahin jadi positif 8 dikurang 9, berarti negatif. Nah tinggal kita tulis negatif x sama dengan 8. Nah di sini nilai x nya ini masih negatif, kita mau nilai x nya ini positif, karena untuk penyelesaiannya ini nilai x nya itu harus positif. Gimana caranya? Berarti kita tinggal kita kalikan dengan negatif 1. Ini semuanya kita kalikan dengan negatif 1. Nah ini negatif x dikali dengan negatif 1, berarti negatifnya hilang jadi positif. Nah harus adil. Kalau yang sebelah kiri dikalikan dengan negatif 1, berarti sebelah kanan juga harus dikalikan dengan negatif 1, berarti 8 kali negatif 1 hasilnya negatif 8. Berarti nomor 6 penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 8. Nah ini untuk penjelasan contoh soal bentuk persamaan linear satu variabel. Nah sekarang kita lanjut ke contoh soal pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal pertidaksamaan linear satu variabel.
Berarti kita lanjut ke nomor 7. Untuk soal nomor 7, sebelumnya kalau untuk tanda pertidaksamaan itu kan ada 4 ya, ada kurang dari, ini satu dulu, tanda pertidaksamaan itu ada 4, ada kurang dari, terus ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari, sama ada lebih dari sama dengan nih. Nanti untuk pertidaksamaan linear ini kalian ketemu tanda 4 tanda ini, kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, biar lebih jelas nanti kita langsung aja lanjut ke nomor 7. Soalnya x min 1 kurang dari 3. Nah, sama kayak di persamaan, ini kalian suruh nentuin penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Masih mirip, tapi cuma bedanya bentuk ininya doang nih, tandanya doang. Nah, kita kan mau cari nilai x-nya ya, berarti si x ini harus sendiri. Tinggal min satunya ini kita pindahin ke ruas sebelah kanan. Masih sama, kalau misalnya di sini dia negatif, pindah jadi positif, atau sebaliknya kalau dia positif, pindah jadi negatif. Berarti di sini x kurang dari 3, ini kan negatif 1, pindah jadi positif 1. Berarti di sini x kurang dari 3 tambah 1, 4. Udah, berarti nilai x-nya itu kurang dari 4. Lanjut ke contoh soal berikutnya, yang nomor 8. Soalnya itu 3x min 4 lebih dari 2x plus 5. Nah, masih sama, kita kumpulin yang ada nilai x-nya ke sebelah kiri, yang gak ada nilai x-nya ke sebelah kanan. Berarti di sini 3x tetap, 2x kita pindahin jadi negatif, ini lebih dari, ini berarti di sini 5 tetap, negatif 4 pindah jadi plus 4. 3x kurang 2x, 3 kurang 2 kan 1. Berarti bisa kita tulis di sini x lebih dari 9. Berarti nilainya x lebih dari 9. Ini kalau misalnya jawabannya di nomor 7 nih, dibikin kan x kurang dari 4 itu berarti banyak jawabannya. Kalau kita bikin garis bilangan, misalnya di sini 4, 1, 0, negatif 1, negatif 2, kurang dari 4. Ini kan 4 di sini ya, kurang dari 4 tuh berarti ke sana. Nah, sama kayak gini juga, kalau misalnya x lebih dari 9, berarti ini kan 9 di sini, nilainya x lebih dari 9 berarti arahnya ke kanan. Gitu aja. Kalau misalnya kurang dari berarti arahnya ke kiri, kan kurang ya. Kalau lebih berarti ke kanan, berarti ini dari 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Itu untuk nomor 7 dan nomor 8 nih, contohnya kayak gini jawabannya. Tapi kalau misalnya ditanya di soal baru nuntuin pertidaksamaannya berapa, nah ini berarti jawabannya x kurang dari 4, ini x lebih dari 9. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, nomor 9. Soalnya negatif 2 kurang dari sama dengan x plus 4 kurang dari sama dengan 5. Ini ya. Nah, untuk di contoh soal yang ini beda nih. Kalau yang di contoh soal nomor 7 dan 8 kan cuma ada 2 ruas ya, ruas kiri sama kanan. Nah, ini ada 3 ruas, kiri, tengah, sama sebelah kanan. Nah, yang tengah ini yang ada x-nya. Nah, caranya kita buat ruas yang tengah ini x-nya sendiri, jadi cuman dia doang nih. Berarti 4-nya ini harus kita ilangin. Nah, caranya kalau tadi kan ini kan harus adil lah, kiri kanan tuh. Nah, kalau yang ini harus kita ilangin
berarti harus adil juga sama ketiga ruasnya. Caranya kita bikin 0 si 4-nya. Ini kan positif 4, biar dia 0 berarti harus kita kurangin dengan 4 ya. Berarti yang sebelah kiri ini kita tambahin 4 di tengah, karena positif berarti jadi kurang, biar 0. Berarti di sini kita kurang 4, di tengah kurang 4, yang kanan kurang 4 juga. Berarti ditulis negatif 2 kurang 4 kurang dari sama dengan X plus 4, ini min 4, ini juga sama, min 4. Negatif 2 kurang 4 jadinya negatif 6. Ini kurang dari sama dengan 4 kurang 4 habisan ya, jadinya 0. Berarti kita tulis X. Ini 5 kurang 4 1. Nah udah, berarti negatif 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Ini jawabannya. Tapi kalau kita mau lihat di mana sih angkanya, bisa kita bikin pakai garis bilangan. Jadi di sini negatif 6, 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Nah bedanya kalau di nomor 7 dan 8 kan nggak ada tanda sama dengannya nih ya. Kalau nggak ada tanda sama dengannya, mungkin ini pelajaran yang udah pernah kalian dapetin juga. Berarti angkanya ini misalnya X kurang dari 4, berarti 4 ini nggak termasuk ya kan ya. Berarti dimulai X kurang dari 4 berarti 3, 2, 1, 0 dan seterusnya sampai negatif tak hingga. Nah ya ini juga sama, X lebih dari 9, karena nggak ada tanda sama dengannya berarti si 9 ini nggak termasuk. Berarti 10, 11, 12, 13 dan seterusnya sampai positif tak hingga. Nah beda kalau ada tanda sama dengannya. Di sini kan negatif 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Kalau ada tanda sama dengannya berarti bilangan itu termasuk, makanya tandanya juga beda. Kalau misalnya nggak ada sama dengannya, bulatnya biasa, tapi kalau ada tanda sama dengannya, bulatnya ada isinya. Dimulai dari negatif 6, berarti kan termasuk ya, negatif 6 sampai 1. Nah berarti ada di antara negatif 6 sampai 1, dengan negatif 6 sama 1 ini termasuk. Berarti X ini bisa aja nilainya negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 sampai 1. Nah ini berarti di sini nih daerahnya. Jawabannya si X ini bisa di antara negatif 6 sampai 1. Tapi ini jawabannya udah segini. Nggak perlu kalian gambar garis bilangannya. Ini saya cuma nunjukin aja perbedaan kalau misalnya kurang dari atau lebih dari sama kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Tuh, ini berarti jawabannya ini negatif 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Kita lanjut ke contoh soal nomor 10. Contoh soal nomor 10, soalnya 1/3X ditambah 1 kurang dari 2. Nah, masih sama, berarti si X ini harus sendiri kan ya, satunya kita pindahin. 1/3X kurang dari 2, berarti di sini dikurang 1. Nah 1/3X kurang dari 2 kurang 1, 1. Nah karena di sini bentuknya kan pembagian ya, berarti kita kalikan dengan yang sebelah sini nih, karena kita mau cari nilai X nya aja. Berarti 1 dikali 3, berarti nilai X nya kurang dari 3. Nah ini untuk contoh soal yang nomor 10. Berarti nilai pertidaksamaannya adalah X kurang dari 3. Oke, contoh soal yang selanjutnya nomor 11. Soalnya 2x plus 5 lebih dari
6x ditambah 25 ya. Nah sekarang kita kumpulin yang ada nilai x nya sebelah kiri, yang gak ada di sebelah kanan, berarti tinggal 2x dikurang 6x, kan pindah ya, positif jadi negatif. Ini 25 nya tetap, 5 nya kita pindahin jadi negatif 5, ini 2 kurang 6 negatif 4x. Ini 25 kurang 5 jadinya 20. Nah bedanya kalau nanti ini di pertidaksamaan, bedanya gini, ini kan berarti kita mau cari nilai x nya, tapi di depan ini kan ada nilai, ada tanda negatifnya kan ya. Nah yang kita pindahin tuh 4 nya dulu, berarti karena kita mau cari nilai x nya ini sendiri, 4 nya kan kita pindahin ya, jadi bentuknya perkalian, tapi tandanya jangan dipindahin. Berarti negatif x lebih dari 20 dibagi 4, berarti nilai negatif x lebih dari 20 bagi 4 5. Nah bedanya di sini kalau di persamaan sama pertidaksamaan tadi. Kalau di persamaan tanda negatifnya boleh langsung ikut, tapi kalau di pertidaksamaan biar kalian gak bingung jangan diikutin dulu, jadi si negatifnya nih, tanda negatifnya tetap dulu di sebelah kiri. Nah sekarang karena kita mau cari nilai x ini kan harus positif kan ya, berarti harus kita kalikan dengan negatif, sama kayak di contoh soal sebelumnya itu ada di atas di nomor sebelumnya di persamaan. Berarti ini kita kalikan dengan negatif 1 semua ruasnya ya, sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah tapi ini di sini kan tandanya itu ada tanda pertidaksamaan. Nah tandanya ini juga harus kita kalikan. Bentuknya jadi gimana? Berarti yang ini dulu, negatif x dikali negatif 1 jadinya x. Nah lebih dari kita kalikan dengan negatif 1, jadi kebalikannya, kebalik nih jadinya tandanya, jadi kurang dari 5 kali negatif 1 jadinya negatif 5. Berarti jawabannya x kurang dari negatif 5. Nah itu bedanya. Kalau di persamaan tadi kan yang tandanya sama dengan, kalau bentuknya kayak gini tetap aja tandanya sama dengan, bukan jadi tidak sama dengan gitu kan ya. Nah ini khusus untuk di pertidaksamaan. Kalau nanti kalian ketemu soal yang kayak gini, biar kalian gak bingung, biar gak salah juga, jadi tanda negatifnya jangan ikut dipindahin dengan angkanya, jangan ikut di sini ini, ditinggal dulu tanda negatifnya, baru setelah udah selesai kayak gini baru kalian kalikan dengan negatif 1. Jadi ininya dikali, tandanya dikali, ruas sebelah kanannya juga dikali gitu. Ini untuk contoh soal nomor 11. Nah sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir di pertidaksamaan nomor 12. Bentuknya adalah 5 kurang dari 3x min 4 kurang dari 8. Nah ini kan sama ya, contoh soal ini sama kayak di nomor 8 ya. Tadi di nomor 8 kita mau bikin si x ini di tengah, berarti si negatif 4 nya ini harus kita bikin 0. Nah negatif 4 biar 0 berarti harus ditambah 4, berarti semua ruasnya kita tambahkan dengan 4. Berarti 5 ditambah 4 kurang dari 3x 4, berarti ditambah 4 juga. Yang ini 8 ditambah dengan 4 juga, berarti 5 tambah 4 9. Ini habis kan ya, jadi 0, tinggal 3x, yang ini tinggal 12. Nah karena di tengah ini kan x nya masih ada 3 nya nih, biar dia jadi x aja berarti 3 nya ini harus kita hilangin. Caranya gimana biar dia jadi 1? Yaitu kita bagi dengan 3. Nah ini kita bagi dengan 3 nih, semuanya berarti ruas kiri, tengah, sama kanan. 9 dibagi 3 jadinya 3, 3 bagi 3 jadinya 1 kan ya, atau bisa kita tulis dengan x aja. Di sini 12 bagi 3 jadi 4. Berarti nilai penyelesaian untuk pertidaksamaannya adalah 3 kurang dari x kurang dari 4. Nah segini aja penjelasan
dari saya untuk materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau masih kurang paham, kalian bisa langsung tanyain ke saya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.